Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ila akhiri al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah bersama-sama dalam kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan Jum'ah ini, kita meningkatkan takwa kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yakni berusaha dengan sungguh-sungguh menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang olehnya. Dan mudah-mudahan pertemuan kita di siang hari ini, di Jumat ini, dicatat oleh Allah bahwa kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah kisah. Mungkin sebagian ada yang pernah mendengar kisah ini, tetapi tetap menarik untuk menjadi bahan bagi kita bersama dalam rangka mengevaluasi, introspeksi terhadap apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Kisah ini bercerita tentang Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, yang suatu saat, pada saat beliau jalan ini bertemu dengan sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Terjadilah dialog sampai pada akhirnya sahabat Umar menyapa sahabat Hudzaifah, ya Hudzaifah, bagaimana kabarmu hari ini? Apa yang kau inginkan dariku? Dijawab oleh sahabat Hudzaifah, ya Amirul Mukminin, aku membenci kebenaran, aku mencintai fitnah, aku sholat tanpa berwudu, dan di bumi ini aku memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mendengar ini sahabat Umar menampakkan wajah yang sedang marah, kemudian berlalu pergi dari hadapan sahabat Hudzaifah. Dalam perjalanannya berlalu dari sahabat Hudzaifah ini bertemu dengan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Melihat sahabat Umar yang nampak marah ini, sahabat Ali bertanya, ya Umar, ya Amirul Mukminin, apa yang sedang terjadi padamu? Nampaknya engkau sedang marah. Apa yang membuatmu marah pada hari ini? Ya Ali, bagaimana aku tidak marah? Baru saja aku ketemu dengan Hudzaifah, dan ketika aku tanya, bagaimana kabarmu dan apa yang kau inginkan dariku? Dia mengatakan, aku membenci kebenaran, aku mencintai fitnah, aku sholat tanpa berwudu lebih dahulu, dan aku di bumi ini memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mendengar ini sahabat Ali tersenyum, kemudian bertanya, ya Amirul Mukminin, apakah kamu sudah tabayun? Apakah kamu sudah cek and recheck? Bertanya kembali apa yang dimaksud oleh Hudzaifah. Tidak Ali, yang dikatakan oleh Hudzaifah salah, tidak benar. Kesalahanmu adalah tidak bertanya kembali apa yang dimaksud oleh dia. Apa yang dikatakan oleh Hudzaifah adalah benar. Wahai Ali, apa yang kau maksud? Pertama, ya Amirul Mukminin, dia mengatakan aku membenci kebenaran. Yang dia maksud kebenaran itu adalah kematian. Dan kenapa dia benci kepada kebenaran yang disebut kematian itu? Karena dia merasa bahwa amal kebajikan, ibadah yang ia lakukan sangat sedikit, tidak siap untuk menyongsong kematian itu, maka dia benci kepada kematian itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Ayat ini mempertegas apa yang dinyatakan oleh Hudzaifah, sahabat Hudzaifah, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Cuma kemudian setiap orang, setiap yang bernyawa, apakah siap menghadapi kematian itu? Jika kalau belum siap, maka saat ini mumpung nyawa, ruh kita masih ditetapkan oleh Allah, dipertahankan oleh Allah di dunia ini, mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Yang kedua, wahai Amirul Mukminin, dia mencintai fitnah itu juga hak, itu juga benar. Karena sesungguhnya yang dimaksud oleh Hudzaifah adalah harta-harta dan anak-anak yang dimiliki oleh Hudzaifah. Dan itu semua adalah fitnah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah ujian atau cobaan bagimu. Artinya apa hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Pemberian Allah yang berupa harta, pemberian Allah yang berupa anak adalah ujian bagi kita semua. Tergantung sejauh mana kita mengelola dan memanfaatkan keduanya di dalam kehidupan ini. Kalau anak-anak kita didik menjadi anak yang saleh dan salihah, insya Allah itu menjadi bekal yang luar biasa bagi kita kelak kalau kita mati. Demikian juga harta kekayaan, kalau kita tasarrufkan ke jalan yang dicintai oleh Allah dan dibenarkan oleh syariat, maka sesungguhnya harta-harta yang kita punya pasti akan menjadi bekal yang sangat luar biasa kelak kalau kita sudah mati. Yang ketiga, wahai Amirul Mukminin, yang dikatakan oleh Hudzaifah juga benar ketika dia mengatakan, aku sholat tanpa berwudu lebih dahulu. Karena yang dimaksud oleh Hudzaifah adalah membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tanpa berwudu boleh. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, solawat ini termasuk wirid atau zikir yang istimewa. Ibadah-ibadah yang lain ketika Allah memerintahkan, Allah tidak melaksanakan, kita melaksanakan. Tetapi khusus untuk solawat, ketika Allah memerintahkan kita bersolawat, Allah juga bersolawat, malaikat juga bersolawat, sesuatu yang sangat istimewa. Bahkan solawat bisa jadi menjadi tanda bagi setiap orang beriman, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai wujud cintanya kepada Rasulullah. Dan kata Rasulullah, almar'u man ahabba, seseorang yang mencintai Rasulullah pasti kelak akan bersama-sama Rasulullah ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Yang keempat, yang dikatakan Hudzaifah, kata Sayyidina Ali, juga benar wahai Amirul Mukminin, aku di bumi ini memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Allah. Yang dimaksud adalah anak-anak. Allah tidak beranak, sedangkan Hudzaifah punya anak. Maka ketika Hudzaifah punya anak dan Allah tidak punya anak, berarti Hudzaifah punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tiada beranak dan tidak pula diberanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Mendengar ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, fahamlah sahabat Umar ibnul Khattab, untung wahai Ali aku ketemu dengan engkau. Jika tidak, maka aku melakukan tindakan yang sembrono, yang sebenarnya kesalahan terbesarku adalah tidak tanya kembali kepada Hudzaifah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
Selain 4 hal yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah ada satu hal lagi yang sangat penting, bahwa saat kita menerima kabar, saat kita menerima informasi dari manapun, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah tabayun, cross check, check and recheck tentang kebenaran informasi yang kita terima itu. Jika tidak, maka bisa jadi kita akan terjerumus ke dalam suudzon, bahkan ke dalam fitnah. Tidak jarang kemudian ketika kita menerima informasi tanpa tahu kebenarannya, kemudian kita share ke media sosial, dan orang itu kemudian karena yang nge-share kita dan menganggap benar informasi itu, kemudian di-share yang lain. Kalau itu bukan sesuatu yang benar, maka bisa jadi kita akan terjerumus ke dalam fitnah. Dan bahayanya fitnah luar biasa, bisa menghilangkan harmoni sosial, bahkan satu anak bangsa dengan anak yang lain bisa saling tawur, saling berperang satu dengan yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dihindarkan oleh Allah dari sikap dan sifat yang mudah suudzon. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر.